Power Clean. Dengan double tapered bristle teknologi Jepang, bersihkan 9 kali lebih baik. Mengangkat plak, congkel sisa makanan, lembut pada gusi. Sikat gigi Sistema Power Clean. Disarankan dokter gigi. Live. Senyum adalah sesuatu yang membuat pekerjaan saya begitu berarti. Saya Francisca, agen Prudential. Untuk bergabung sebagai tenaga pemasar, kunjungi Facebook Prudential Indonesia. Lezatnya tak terlupakan. Mama itu cerewet. Anak saya tuh manis banget. Paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Padahal nggak semua yang manis itu baik. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Mama kan selalu ingetin. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Ma, yang ini gimana, Ma? Udah manis. Baik lagi. Jelas paling baik ya. Ini kisah kulitku dulu. Jerawatku datang melulu. Hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsih wajahku halus. Minum Darsih jerawat jadi minggir. Berkat Darsih jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Nilai dari suatu karya arsitektur tidak hanya sebatas bentuk dan fungsi, tetapi juga terwujud pada nilai estetisnya. Menemani akhir pekan Anda, lewatkan setiap Minggu pagi hanya di Dulux Let's Color. Dipersembahkan oleh Metro hari ini hadir setiap hari jam 4:30 sore selama Ramadan. Kembali di Metro Kini, pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, 4 tersangka kasus dugaan suap APBD Kabupaten Musi Banyu mulai menjalani pemeriksaan KPK sejak pukul 16 Sabtu sore, langsung dibawa ke Rutan Guntur dan Rutan KPK. Tampak 2 tersangka pemberi suap, Syamsuddin Fei dan Fasyar, terlebih dahulu keluar gedung KPK dengan pengawalan 2 petugas rutan. Kedua pejabat Pemkab Musi Banyu Asin ini langsung bergegas. Dua anggota DPRD Musi Banyu Asin, Bambang Karyanto dari fraksi PDI Perjuangan dan Adam Munandar dari fraksi Gerindra keluar gedung KPK memasuki mobil tahanan untuk ditahan di rutan KPK. Selang 1 jam kemudian keduanya pun tidak memberikan pernyataan apapun. Mereka kemudian masuk mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Guntur milik Pomdam Jaya. Keduanya akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, penyidik KPK menangkap 8 orang dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT pada Jumat malam di rumah kediaman salah seorang anggota DPRD Musi Banyu Asin di Palembang, Sumatera Selatan. Dari 8 orang yang ditangkap, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Penyidik juga menyita uang senilai 2 miliar. Aduh, muka lo kayak karton lo. Ini bagus, yang ini nih. Sebuah kapal pengangkut bahan peledak jenis landing craft Rp1 lebih. Hingga kini KPK masih melakukan pengembangan penyidikan guna menelisik dugaan keterlibatan pihak lain. Dapat kan? Ayo. Atau LCT tenggelam di wilayah perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Sebelum akhirnya tenggelam, kapal sempat mengalami gangguan mesin.
Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kapal LCT tenggelam pada Sabtu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Kapal mengangkut hampir 300 ton amonium nitrat, 2.100 kg dinamit, dan 7.780 detonator yang akan dikirim untuk kepentingan sebuah perusahaan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kepolisian Resor Polres Barito Kuala, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Risnanto menjelaskan, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihaknya meminta bantuan Satuan Brigade Mobil dan Gegana, termasuk tim selam dari Satpol Air Polda Kalimantan Selatan, untuk mengevakuasi Belasan penumpang pesawat Calstar asal Kupang mengamuk saat pesawat ini transit di Bandara Franseda Maumere, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur. Para penumpang mengamuk karena saat turun di bandara, barang bawaan mereka tidak diturunkan dari bagasi pesawat. Belasan penumpang ini mengamuk pemirsa karena pesawat yang mereka tumpangi sebelumnya telah lepas landas menuju Denpasar, Bali, padahal bagasi yang mereka bawa dari penerbangan sebelumnya belum diturunkan dari pesawat. Para penumpang ini pun tetap berusaha untuk mendekati badan pesawat dan berteriak meminta agar pesawat tidak diberangkatkan. Petugas akhirnya berhasil mengamankan para penumpang yang mengamuk ini untuk kembali ke ruang kedatangan, menunggu pihak security bandara melakukan koordinasi dengan pihak maskapai. Para penumpang akhirnya dapat memperoleh kembali bagasinya, dan dari informasi yang diperoleh ternyata bagasi para penumpang tersebut salah diberi label oleh petugas bandara Ektari Kupang dengan label tujuan Denpasar, Bali. Pemirsa, sudah sejak Januari Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berdampak pada warga.